kira-kira apakah memang nongkrong dan kuliner juga menjadi salah satu bagian gaya hidup dari Mas Yosi? Iya. Nongkrong dan kuliner ya pastinya kalau tinggal di Jakarta memang menghabiskan waktu santai kan, apalagi kalau bukan jalan-jalan di mall terus cari makanan. Kebanyakan orang Jakarta seperti itu ya. Jadi ya tentu saja kita juga kalau mencari makanan tidak tiap hari makannya itu aja, pasti kan nyari yang kalau ada rezeki mencoba yang baru gitu kan. Salah satunya ini yang sekarang lagi saya kunjungi, kebetulan juga punya teman. Jadi di sini kan disajikan makanan yang tidak didapatkan di restoran yang lain. Secara spesifik dia punya andalan tuh ada dua, satu sayur asin ikan dan bebek packing, dua-duanya yang enak. Walaupun yang lain juga. Bebek packing ini kan udah terkenal dari zaman dulu ya Mas ya. Iya. Dari Mas Yosi sendiri sesuka apa dengan si bebek packing ini? Kalau bebek packing itu saya suka gurihnya, kulitnya juga saya suka. Bumbunya memang penyajiannya kan beda-beda ya. Kalau yang di sini karena saya sudah pernah mencoba dulu waktu di Puri, jadi restoran ini pernah buka ya di Puri dulu. Dia ada 3 tempat kalau nggak salah, satu di Gading, satu di Puri, satu di sini. Memang bebeknya rasanya agak berbeda di sini tuh. Selain penyajiannya, saya melihat rasanya itu komplit ya. Mulai kalau kita makan dalam bungkusannya itu komplit, rasa daging dan kulitnya itu kalau saya nggak suka dipisah-pisah kan jadi satu itu. Ditambah bumbunya yang manis itu enak banget sih. Saya tidak jago bahasa kuliner kan, orang bahasa kuliner rasa apa ya, buat saya enak itu aja. Enak banget. Tapi memang bagian-bagian dagingnya dimakan sekaligus biar dapat tekstur yang beragam di lidah. Justru memang kalau saya menyarankannya tidak ada pisah-pisah makan sendiri, justru di sekaligus. Sebagai Mas Yosi, ketika nongkrong atau mau kulineran, apa saja yang diperhatikan? Misalnya cita rasa, harga, lokasi, atau apa? Ya, lokasi pasti, ambience, harga, semuanya pasti. Paling utama kalau disuruh diurutin gitu ya adalah rasa. Rasa nomor satu ya? Rasa, kalau saya. Karena kalau harga mahal tapi rasanya nggak enak, itu kayaknya buang-buang duit gitu ya. Tapi kalau harga mahal, rasanya enak, worth it gitu ya. Jadi dan di sini harganya nggak mahal, maksudnya benar-benar varian dari kalau malah kan menu sayur asinnya itu buat bersama-sama, bukan buat sendiri ya, porsinya gitu. Jadi bisa sharing gitu ya, bisa sharing. Relatif lebih murah karena memang konsepnya bukan buat makan sendiri. Mas, kalau sayur asin itu sebenarnya kuliner dari negara mana sih? Apa di Indonesia udah familiar juga? Waktu ini saya nggak mau so tahu, saya makanya waktu itu nanya-nanya ini dari mana gitu ya. Kalau nggak salah dari Shenzhen sih, dari China gitu ya. Dan memang beda, kita sayur asin kan ada banyak ya dari kita yang beda dengan sayur asinnya kita. Ini pedesnya juga nggak sembarangan, pedes banget loh. Kalau nanti udah pesen belum tadi? Belum. Cobain deh, itu pedesnya beneran pedes. Tapi Mas pernah nyobain di negara lain nggak selain di Indonesia? Kayaknya sayur asin cuman Asia deh yang punya sayur asin gitu ya. Karena kalau gulai itu beda deh punya masakan sayur asin. Kita yang punya sayur asin, sayur asam pedas, sayur macam-macam tuh Asia, apalagi Indonesia sih, Indonesia yang paling kaya sama sayur. Dan bakal kena banget sama mulut orang Indonesia. Saya termasuk orang yang suka sayur asin, suka sup-supan yang panas, plus harus pedas. Jadi kalau sup udah panas harus pedas. Kenapa tuh Mas? Biar apa ya? Bukan cuma menghangatkan badan. Jadi yang panas tuh mulai dari tenggorokan sampai ke bawah panas semua ya. Hangat. Cuman memang karena ya faktor selain saya orang Manado, juga orang Manado kan doyannya yang pedas-pedas ya. Kalau dikasih sayur kuah, makan bakso aja kalau nggak pedas ini bukan nggak nendang gitu. Pokoknya ada kuahnya sebaiknya pedas kalau buat saya. Tapi termasuk yang jaga makan nggak mungkin apa dibatasin lagi? Kayak nasi gitu, nasi dibatasin atau? Kalau saya, kalau pertanyaan ke sana sudah di usia yang sebaiknya begitu. mulai dari kapan mungkin? Jadi gini, yang duluan strict itu istri saya. Istri saya kan strict ya, dia makannya sehat. Saya pelan-pelan ngikuti, lama-lama ya jadi ikutan sehat juga gitu. Kayak misalnya nasi saya udah nggak nasi putih, saya pakainya nasi shirataki gitu.
Cuman saya tidak se-ekstrim itu. Kalau kesini misalnya gitu ya, kan kadang-kadang saya bawa nasi shirataki, kadang-kadang nggak sempat bawanya. Ya udah yang ada aja, nggak se-ekstrim itu. Tapi yang paling penting dari semua kalau soal membatasi lebih di malam. Malam itu karena kalau kita makan beratnya di atas jam 8 itu kayaknya tidur kita belum cukup untuk mengunyahnya sampai habis. Jadi sebaiknya ya makan berat itu idealnya Siang. idealnya maksimal jam 8. Oke. Nah, Itu mulai ngatur gitu karena pengaruh kalau lagi tampil sama Project Pop apa gimana mas? Mulai rasa Apalagi fisiknya. kalau tampil sama Project Pop udah nggak jelas tuh makannya kadang-kadang. Ya tapi ya memang harus disiplin sih, kata kuncinya disiplin. Selain memilih makanan, kita punya teori banyak, tapi prakteknya itu hanya bisa terjadi kalau kitanya mau disiplin. Plus saya juga suka olahraga, jadi nolong makannya dibatasin, olahraga. Sejak kapan bang? Mulai Sejak hidup tahun sehat tuh berapa? sejak tahun berapa? Kalau suka olahraganya sih lampu udah dari dulu. Mungkin Kalau- karena keluarga genetiknya suka olahraga semua. Tapi kalau makan sehat, zamannya saya kuliah sih saya nggak makan sehat. Sejujurnya ya. Indomie tiap hari tuh ada, apalagi kuliah di Bandung. Zaman sekarang kan kirim duit cepat. Kalau zaman dulu kita kirim duit habis kirimnya 1-2-3 hari baru nyampe. Untuk sementara itu survive-nya apa? Indomie lah. Ya Indominya ini iklan lagi yang mie instan maksudnya. Mie instan lah yang jadi penyelamat. Tapi teman-teman Project Pop juga lagi pada menjaga tubuh semua kan. Iya, kan Botik betul, juga. makanya Iya, saya Botika bilang, juga makanya lagi saya olahraga bilang, banget manusia gitu ya. Kami mengerti betul. Apalagi lagu-lagu kami masih banyak yang lompat-lompat. Iya. Kalau kita nggak menjaga badan kita ya capek gitu. Mas mulai memantang makanan kan? Kenapa? Mulai memantang makanan? Memantang makanan. Kayak eh, pantang makan daging atau sekarang justru vegan atau apa? Saya lebih ke membatasi. Saya makanya tidak se-ekstrim itu, tapi saya mengakui porsi makan saya sedikit. Nah, Percaya atau nggak, boleh ditanya sama teman-teman saya. Zamannya saya kuliah makan saya banyak banget. Walaupun badannya nggak gede, saya bisa lebih banyak daripada orang ini. Badannya gede. Kenapa? Karena saya olahraganya tuh bisa 7 jam sehari. Pagi 3 jam, malam sore ke malam 4 jam. Bisa sampai kayak gitu. Jadi makannya banyak. Dulu saya nasi padang tuh bisa 4-5 piring. Enggak, 4 piring. Bakmi yang 5 mangkok. Sampai sebanyak itu. Orang-orang bingung, kalau badannya kecil deh makannya banyak, lu pelihara gembel kata orang. Kamu olahraganya apa mas? Hah? Olahraganya apa? Basket ya mas. Oh, basket. Aktif terus. Sampai sekarang masih basket. Oh, ini kan udah jaga makanan, mungkin ada perubahan yang dialami setelah jaga makan gitu, jadi makin aktif atau gimana? Nggak Sebenarnya gampang betul, sakit. Betul, maksudnya kalau kita jaga makan pasti ada efek sampingnya, selain ya, kita tidak mudah sakit, kita tidak mudah lelah gitu ya, karena ya itu dia. Saya bisa olahraga malamnya nyanyi, terus malamnya masih ada tanding. Misalnya pagi olahraga, siangnya nyanyi, malamnya saya masih mampu melakukan itu. Oke. Dan besok bangun tidurnya masih aman. Banyak teman saya kalau udah kayak gitu bangun tidurnya udah nggak aman. Nah. Aduh pegal-pegal gitu kan. Nah, Jadi memang itu dari hidup disiplin, kayak hidup yang pertama olahraga, makan, jaga. ya terima kasih Mas. Terima Boleh kasih kita ya. foto ya Mas ya? Boleh.